Setiap bangunan tua menyimpan cerita, bukan hanya bentuk fisiknya, tetapi juga jejak peradaban, budaya, dan kehidupan masyarakat pada masanya. Museum Tekstil, sebagai salah satu cagar budaya di Jakarta, kini menjadi ruang belajar kami sebagai mahasiswa arsitektur. Melalui survei lapangan dan pendokumentasian, kami mencoba memahami sekaligus merespon nilai yang terkandung di dalamnya. Dari aktivitas survei inilah, kami mulai menyadari bahwa setiap detail punya cerita. Untuk benar-benar memahami bangunan ini, pertama-tama kami perlu mengenalnya lebih dekat. Di tengah keramaian kota Jakarta, berdiri Museum Tekstil, sebuah bangunan kolonial yang kini menjadi rumah bagi wastra Nusantara. Di dalam kompleksnya, berdiri beberapa masa bangunan yang tak hanya menyimpan kain, tetapi juga jejak arsitektur dan kisah dengan fungsi berbeda. Karena itulah, sebuah bangunan tidak pernah lepas dari perjalanan panjang pada masa lalunya. Dan dari sinilah, cerita Museum Tekstil bermula. Bangunan ini awalnya dibangun pada abad ke-19 sebagai rumah pribadi seorang warga negara Prancis. Setelah itu berganti fungsi dan kepemilikan beberapa kali hingga akhirnya ditetapkan menjadi Museum Tekstil pada tahun 1976 oleh Ibu Tien Soeharto yang lahir dari kepedulian kelompok pencinta kain tradisional Indonesia Wastra Prema untuk melestarikan kain tradisional Nusantara di tengah gempuran tekstil modern. Sejarah panjang ini membuat bangunan memiliki nilai yang lebih dari sekedar bentuk, melainkan juga identitas. Sejarah memberi identitas, sementara arsitektur menjadi wujud fisiknya. Dari fasad, elemen, hingga detailnya. Semua masih bercerita hingga hari ini. Secara arsitektural, bangunan ini mengadopsi gaya Indies Empire atau Indie Style. Pilar-pilar besar dan tata ruang simetris dengan selasar lebar menjadi ciri khasnya, menghadirkan kesan megah yang tetap terjaga hingga kini. Jika dilihat lebih dekat, keindahan bangunan semakin terasa melalui detail-detailnya. Setiap sudut menghadirkan sentuhan estetika yang halus, memperlihatkan ketelitian pengerjaan sekaligus karakter khas pada masanya. Detail ini bukan sekadar hiasan, melainkan juga menghadirkan pengalaman ruang yang otentik. Dari detail arsitektur yang anggun, perjalanan berlanjut menuju keindahan lain yang tak kalah megah. Sebuah warisan yang tak terwujud dari pilar dan dinding, melainkan ditenun dengan benang. Wastra Nusantara. Helai demi helai kain tersusun rapi, menghadirkan ragam warna dan motif dari berbagai penjuru Indonesia. Di antara helai kain yang sunyi, pengunjung menapak jejak budaya. Helai kain memadu langkah mereka hingga tiba di lokasi membatik. Tempat seni tak lagi hanya dilihat, tetapi disentuh, dipelajari, dan diwariskan. Biasanya kan kalau di museum tekstil itu kan ada banyak motif-motif yang sudah dibuat vintage. Nah, saya membuatnya pakai motif sendiri. Ini aku bikin motif parang. Cara bikinnya mengerjakan adalah masih pastikan lilinnya sedang dalam kondisi panas. Lalu segera dilukiskan saja. Hati-hati dan jangan sampai kena tangan. Lukisnya sedikit ke atas miring 45 derajat. Lalu dilukiskan aja pelan-pelan. Museum menjadi ruang di mana tradisi menyapa masa depan melalui tangan-tangan yang belajar dan merasakan warisan Nusantara. Jadi kalian beruntung bahwa hari ini ada digital
kamera untuk membantu dokumentasi. Karena sebelumnya pada waktu saya mulai bekerja sebagai arsitek pelestari itu kan buat pengetahuan saya cerita ke belakang lah ya sedikit ya. Jadi ini dulu saya lupa tahun persisnya, tapi di Amerika itu ada krisis ekonomi sampai akhirnya arsitek dikasih kerjaan. Jadi arsitek nggak punya kerjaan, dikasih kerjaan, maka di Amerika ada Hubs and Hires. Itu ada lembaga Hubs and Hires itu di Amerika yang mempekerjakan arsitek pada waktu itu untuk mendokumentasi seluruh bangunan cagar budaya mereka, monumennya dia. Dan itu yang sebenarnya dikopi sama kita. Kita mengkopi itu, dan pada waktu itu tidak terlalu populer karena sebagian besar orang yang bekerja di pelestarian ini rata-rata teman-teman arkeolog kan. Kalau boleh dapat sejarahnya, ada pusat dokumentasi arsitektur di mana saya, Mas Andy, Kak Andy dan beberapa kawan lain, saya itu yang kita copy sebetulnya. Kita punya dokumentasi arsitektur dan barunya benar-benar kita ngukur sendiri, kita naik ke atas pakai stager dan segala macam. Jadi dengan adanya digitalisasi hari ini kalian sangat terbantu, apalagi hari ini sudah teknologi sudah maju lagi kan. Dulu kita kalau pun digitalize kita dapatnya cuma point cloud. Kita menghubungkan poin-poin itu untuk jadi gambar gitu kan, kalau dia 3 dimensi gitu kan. Hari ini lebih canggih lagi, bahkan kamu bisa mengetahui sudut, bisa mengetahui kemiringan dan segala macam dengan cara-cara itu. Jadi saya kira akan sangat bermanfaat karena dari sana kita bisa menganalisa tentang satu bangunan, kemungkinan dari masalah kerusakan, keretakan, kebocoran dan sebagainya bisa dianalisa dari sana. Lebih jauh, yang kemarin saya juga lakukan digitalisasi di proyek saya maka bisa memberitahu bahwa atapnya miring gitu, berapa derajat kemiringannya gitu. Problem-problem bisa kita deteksi dan habis itu kita juga bisa memeriksa hal lain. Jadi artinya seperti juga di ilmu kedokteran dengan diterapkan digitalisasi, maka orang jadi lebih detail untuk bisa mengetahui masalah-masalah dari bangunan tersebut gitu ya. Bangunan tua yang perlu didokumentasikan, dan nah ini penting nih, setelah didokumentasi buat apa gitu kan. Di Indonesia banyak yang berpikir kalau udah cagar budaya udah nggak boleh diapa-apain. Itu salah besar. Boleh, namanya adaptive reuse, adaptasi. Dia jadi benteng jadi hotel, benteng jadi taman bermain, benteng jadi restoran, bangunan tua jadi kafe, jadi udah mulai kayaknya post block, M block, itu kan bangunan tua yang adaptasi, adaptive reuse. Jadi ada satu kesempatan di satu ranah cagar budaya yang bisa menjadi pekerjaan. Ya, itu dari sisi taktisi. Dari sisi akademisi, banyak banget karena kemudian memperkaya ilmu pengetahuan tentang bangunan-bangunan tua. Melalui proses pendokumentasian ulang museum tekstil, kami belajar bahwa arsitektur bukan sekedar bentuk dan fungsi, melainkan juga cerminan sejarah, nilai, dan identitas suatu bangsa. Setiap detail bangunan, setiap ruang yang tersusun, menceritakan kisah masa lalu dan jejak budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai calon arsitek, kami merasa memiliki tanggung jawab untuk melestarikan warisan ini, memahami maknanya, dan menghadirkan interpretasi baru yang tepat menghormati masa lalu. Maka dari itu, apa yang kami jalani bukan sekedar bagian dari studi, tetapi juga langkah penting untuk memahami dan meneruskan identitas arsitektur Nusantara bagi generasi mendatang. Bangunan ini adalah warisan cagar budaya Indonesia. Tugas kita bukan hanya merawat bentuknya, tetapi juga menjaga cerita yang ada di dalamnya. Museum Tekstil kini bukan sekedar tempat menyimpan koleksi, tetapi sebuah medium yang menjembatani masa lalu dengan masa kini, sekaligus membuka ruang bagi masa depan.